Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab afala ta'qilun. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia, hidayah, inayah, sehingga kita hari ini pada Jumat kali ini bisa melaksanakan kewajiban sebagai ibadah yang harus dilaksanakan oleh kita selaku umat Islam. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam salah satu kitab Alkitab Al-Mu'asirah, kitab kontemporer yang berjudul Mafhumun Nas, memahami teks, ada satu ungkapan yang menarik bahwa Islam itu adalah peradaban teks, atau dalam bahasa Arab disebut Hadaratun Nas. Dan itu dibuktikan dalam Asy-Syawahid At-Tarikhiyah, historical evidence, fakta historis, fakta sejarah, bahwa Islam muntiz as-saqafi, produksi peradaban, produksi budaya, dan menghasilkan khazanah keilmuan yang luar biasa. Sampai detik ini Islam sangat men-trigger, sangat mengapresiasi terhadap ilmu pengetahuan. Al-Quran menyebut kata ilmu saja kurang lebih 835 dalam 85 ayat atau surah, 85 surah. Ini kan luar biasa. Sudah menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan itu sangat penting. Dalam definisi para hermeneut, bahwa yang dimaksud dengan anas atau teks adalah any discourse fixed by writing, sebuah discourse, sebuah wacana yang difiksasikan ke dalam sebuah tulisan. Peradaban Islam maju karena meninggalkan sebuah khazanah. UIN maju karena meninggalkan sebuah legacy, warisan yang dapat diterima dan dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Di dalam Al-Quran kita menemukan kata tafakkur, tadabbur, tadakkur, tawassum, tafakuh, iktibar, dan yang terakhir adalah ta'akul. Pada kesempatan ini khatib akan menyampaikan tema yang kecil terkait dengan kata ta'akul, yang Al-Quran menyebutkan kurang lebih ada 49 dengan derivasi tasrifnya. Seperti kata aqaluhu itu hanya satu, yakilun 22, takiluna 24, yakiluha satu, dan nakilu itu hanya satu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan
penjelasan di dalam Al-Quran yang tersebar dari beberapa surat terkait kata-kata akal. Di UIN menyebutkan wahyu memandu ilmu. Dan ilmu itu adalah hasil dari ekstrapolasi kemampuan akal pikiran kita menghasilkan sebuah pengetahuan. Di dalam surat Al-Baqarah 44, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Yang artinya, apakah atau mengapa kamu memerintah manusia dengan kebaikan sedangkan kamu sekalian lupa atas diri kamu sekalian, dan kamu sekalian tatlunal kitab. Tatlun tilawah, tidak kiroah. Dalam linguistik biasanya ada perbedaan. Tatlunal kitab afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berpikir, tidak menggunakan akal pikirannya? Hadirin, salah satu tafsir Mafatihul Ghaib karangan Fakhrul Razi menjelaskan bahwa atamuruna, hamzah di sini, i'lam annal hamzah, ketahuilah bahwa hamzah ini adalah litakrir ma'at takrih wa ta'ajjub min halihim. Jadi kata hamzah dalam ayat surat Al-Baqarah 44 ini menunjukkan kepada ketetapan, trigger, penegasan sambil menegur, dan juga manusia agar punya perhatian terhadap lingkungan sekelilingnya. Kemudian ada kata albirru. Dalam tafsir itu dijelaskan innal birra atau albirru itu adalah ismun, kata benda ya, ismun, nama, jami'un lil a'mal al khair, adalah nama untuk menyebut keseluruhan dari kebaikan manusia. Kita dapatkan misalkan di dalam surat Al-Baqarah, laisal birru an tuwallu wujuhakum albirra. Kemudian dalam ayat lain, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kemudian ada dalam hadis, al-hazzul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Ya. Jadi kata mabrur itu adalah puncak kebaikan. Al-Quran menyebutkan kata al-khair, al-ihsan, gitu ya. Tapi albir ini secara khusus oleh mufassir disebut sebagai kata jami yang meliputi, ya. Dia lebih holistik pemahamannya. Hadirin, kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini? Ini terkait dengan ayat ini turun di Makkah. Jadi ayat Makkiyah berkaitan dengan inna jama'ata minal yahudi, sesungguhnya kelompok-kelompok Yahudi kanu qoblal mub'atsir rusul, mereka sebelum diturunkan Rasul yaitu Nabi Muhammad, yukhbiruna, mereka mengatakan, mengkhabarkan, menginformasikan musyriki al-Arab, kelompok-kelompok musyrik Arab, anna rasulan, sesungguhnya Rasul sayad haru akan datang minkum di antara kamu, wayad'u, dan mereka menyeru ilal haq, kepada hak, kepada kebaikan, kebenaran, wa kanu yarghabunahum, dan mereka berharap, orang-orang Yahudi itu berharap kepada orang-orang musyrik Arab, bittiba'ihi, untuk mengikuti rasulnya. Tetapi falamma ba'asallahu Muhammadan,
Muhammadan, ketika ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, hasadu wa kafaru bihi, mereka membuat makar, mereka hasud, dan mereka kemudian ingkar, dan mereka menjadi orang-orang yang kafir. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Dalam kaidah bahwa asbabun nuzul tidak berarti berlaku bagi mereka orang-orang Yahudi, tetapi juga berlaku bagi kita. Ibnu Jurayz menjelaskan bahwa ayat ini aspek al-magza atau signifikansinya adalah innahum kanu ya'muruna nasa bis shalah waz zakat wa amalan sholihan wa hum kanu yatrakunaha, tetapi mereka meninggalkannya. Jadi menurut Ibnu Jurayj, ayat ini al-wizhah, arah gitu. Wizhah al-maskut anhunya, yang tak terkatakannya adalah diarahkan kepada kita semua. Banyak orang yang kemudian memerintahkan kebaikan, ya, diantaranya memerintahkan sholat, zakat, mungkin juga haji, mungkin juga memerintahkan amalan soleh. Wahum kanu yatrokunahuma atau yatrokunahum, tetapi mereka meninggalkannya. Hadirin, tentang akal ini, di dalam ayat ini menjelaskan perilaku orang-orang Yahudi yang sering bertentangan antara prinsip hidup, antara perintah dengan pelaksanaan seringkali berbeda. Oleh Allah diberikan satu penanda, signifier, bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak berakal. Jadi ayat dalam Al-Quran menjelaskan tentang al-mustawayat, tentang konteksnya, bukan saja berakal itu orang berilmu saja, tetapi dalam konteks sikap, dalam konteks perilaku. Kemudian yang kedua, Lisanul Arab menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-aql adalah al-hazru wan nahyu didul hamaq, adalah kebalikan dari bodoh. Al-hazru menahan untuk tidak berbuat bodoh. Al-akil mayyah bisa nafsahu, orang-orang yang menahan dirinya, wa yarudduha an hawaha, orang-orang yang menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang penuh dengan hawa nafsu. Ibnu Manzur menjelaskan bahwa al-aqlu adalah ad-dihnu, dalam bahasa Said Hossein Nasr disebut intelek. Antara rasio beda dengan intelek. Kalau intelek itu diartikan sebagai ad-dihnu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang kedua, yang pertama adalah aspek perilaku. Yang kedua, kata-kata akal ini berhubungan dengan penyikapan kita terhadap Al-Quran. Banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan turunnya Al-Quran diakhiri dengan kata-kata la'allakum ta'qilun. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Quran dengan memakai bahasa Arab agar kamu sekalian berakal. Hadirin, dalam tradisi pemahaman Al-Quran, kita sering mendengarkan istilah kiroah, membaca. Apakah cukup dengan membaca? Tidak. Tarjamah. Kita juga harus paham dengan arti dari ayat Al-Quran itu. Yang ketiga, tafsir. Ini penting. Tafsir untuk dipahami maksud al-bayan, ya. Al-bayan, bayanu ma'anil Quran, ma'anil ayat, menjelaskan tentang maksud dari ayat Al-Quran, wastikhraj min ahkamihi wa hikamihi,
dan mengeluarkan aspek hukum dan hikmahnya. Tafsir. Yang keempat adalah tahfiz. Sekarang kita bersemangat untuk melaksanakan tahfiz. Alhamdulillah di UIN ini semangat untuk mentahfiz Quran ini luar biasa. Malah generasi muda kita sudah mulai ya punya semangat untuk mentahfiz Quran. Tapi apakah itu cukup? Ada satu tugas yang berat yang harus dilakukan oleh kita semua supaya kita termasuk orang-orang yang berakal adalah tatbik, mengamalkannya. Tapi sebelum tatbik tentu saja harus tafsir. Kita memahami dulu apa itu maksud dari ayat Al-Quran tersebut. Hadirin, kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan kosmologi, penciptaan alam semesta. Wa huwal ladzi yuhyi wa yumit wa lahu ikhtilaful laili wan nahar afala ta'qilun. Teknologi, informasi, pengetahuan, ilmu pengetahuan dan penciptaan-penciptaan yang sifatnya material itu sudah dilakukan oleh manusia. Dan kita menyaksikan betapa akal ini bisa menembus ya batas-batas irasionalitas kita. Dulu kita tidak pernah berpikir bahwa komunikasi itu akan bisa dilakukan secara di dunia maya tanpa kehadiran, dalam bahasa lain omnipresent ya, tanpa hadir kita sesama secara offline. Tapi sekarang secara online juga sudah bisa. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran ada dua lagi ayat yang menjelaskan tentang arah al-wizhah atau arah dari kata akal atau yaqilun itu berkaitan dengan akhirat. Di dalam surat Yusuf ayat 109 Allah berfirman, "Waladharul akhirati khairun lilladzina taqau afala taqilun." Bahwa sungguh darul akhirah ini lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Akhirat itu menjadi milik orang-orang yang takwa, orang-orang beriman. Jadi kalau kehidupan kita hari ini tidak mengorientasikan kepada akhirat, maka dianggap sebagai orang-orang yang tidak berakal. Walaupun sesungguhnya di dalam Al-Quran penekanan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat memang harus dijaga. Kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetapi hati-hati, jangan sekali-kali melupakan darul akhirah, kehidupan akhirat yang sangat baik. Investasi kebaikan kita, albirru kita akan kita jemput nanti di akhirat. Ilmu pengetahuan, kemudian kebaikan-kebaikan sifatnya material itu akan kita jemput, termasuk kebaikan secara interpersonal dengan sesama manusia. Itu akan kita jemput sebagai investasi untuk kita jemput nanti di akhirat. Malahan kalau dalam hadis nyatakan idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin, sedekah jariyah itu penting, wa waladin solihin, anak yang soleh yang yad'ulahu, dan yang ketiga adalah ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Hadirin, yang terakhir ini berkaitan dengan umur kita. Surat Yasin ayat 68 Allah berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun." Ini tidak langsung mukhatabnya adalah kamu, tetapi memakai gaib, yaqilun. Apakah
wa man nu'ammirhu, dan siapa yang kami panjangkan umurnya, sesungguhnya kami juga akan kembalikan kepada penciptaan awal. Artinya kita akan kembali. Usia kita panjang hari ini, sesungguhnya kita ini mengalami reduksi, ya. Jadi usia kita berkurang. Makanya dalam ayat ini dijelaskan afala taqilun. Lebih jauh lagi kalau dijelaskan oleh tafsir, ini luar biasa penjelasannya di beberapa kitab tafsir. Dari kelima ayat ini hanya satu ayat saja tadi yang surat Al-Baqarah 44 yang hanya bisa dijelaskan aspek tafsirnya. Berikutnya nanti insya Allah hadirin akan bisa memberikan penjelasan lebih detail terkait dengan kelima ayat ini yang berkaitan dengan akal, berkaitan dengan konsep akal. Mudah-mudahan hadirin kita semua sebagai akademisi intelektual yang tentu saja banyak menggunakan akal pikiran, banyak menggunakan akal sehat, yang sekarang lagi tren tentang akal sehat itu, kita bisa menggunakan dengan baik sesuai dengan guidance dari Al-Quran sebagai petunjuk hudan linnasi bagi manusia. Oleh karena itu kembalilah kita kepada Al-Quran, rujuk ila masadir al-asliyah, kembali kepada sumber asli yaitu Al-Quran untuk bisa kita mengoperasionalisasikan bahwa kita punya akal. Jangan sampai kita dikenai oleh sebuah hadis yang Rasulullah mengatakan nanti akan ada satu manusia yang dia berilmu alim tetapi ilmunya ilmunya tidak bermanfaat. Hadirin, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, hidayah serta inayah serta diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi nikmahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamd kama yang bagi jalali wajhikal karim wa adimus sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.